Sambutan Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia dalam acara UMKM di Banten, Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2025 di Sport Center Tangerang. Terutama saya sangat bangga ini ada perempuan yang memberikan sambutan, jadi jangan pria saja, ya. Karena peserta UMKM ini banyak ibu-ibu ini saya lihat, ya benar nggak? Ya berusaha untuk keluarganya, itu sangat kita hargai. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri UMKM, Bapak Helvi Moriza, ini guru saya juga ini. Yang saya hormati Deputi Bidang Usaha Mikro, Bapak Damanik. Kalau ini adik saya nih, sama-sama Batak Pak soalnya, ya. Tadi Pak Damanik bilang biasanya orang hukum itu orang Batak. Tapi bukan soal apa-apa Pak, karena suaranya sangat keras. Itu aja sih, kelebihannya di situ. Yang saya hormati Bapak Bupati Tangerang, Bapak Faisal Rashid. Saya sudah 2 kali jumpa dengan Bapak Bupati dan beberapa wali kota sudah hadir juga pada hari ini. Mungkin dari BRI juga, yang mana katanya tumbuhnya usaha kecil menengah ini karena ada BRI. Terima kasih kita kepada Bank BRI. Kongres Advokat Indonesia, mungkin saya jelaskan sedikit. Anggota kita ada 40.000 di seluruh Indonesia. Dan kita sudah berdiri dari tahun 2008. Bapak Supri Dasko adalah Ketua Dewan Pengawas saya di Kongres Advokat Indonesia. Jadi tadi saya mau acara kemarin juga saya pasti tetap memberitahu Bapak Supri Dasko. Ya, salam dari Bapak Supri Dasko kepada kita semuanya. Semoga UMKM lebih maju lagi berikutnya di Kabupaten Tangerang ini. Kongres Advokat Indonesia siap membantu permasalahan hukum yang ada dengan UMKM. Dan sekarang juga, hari ini juga kita ada booth-nya di luar. Karena anggota saya di Banten ini ada lebih kurang 1.000 advokat. Jadi kita siap membantu, tidak ada lagi permasalahan hukum. Mudah-mudahan dengan adanya Kongres Advokat Indonesia di UMKM. Karena kita sudah MOU dengan Kementerian UMKM bulan Mei, dan mudah-mudahan berlanjut sampai manapun, sampai kapanpun. Kami siap membantu Pak Wamen, ya, di mana aja ada permasalahan hukum UMKM. Karena kita ada di 34 provinsi dan setiap kabupaten juga kita ada. Alhamdulillah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, yang mana beliau ini sangat-sangat mendukung tentang masyarakat Indonesia. Bisa saya mungkin cerita sebentar. 2 hari yang lalu saya ada acara dengan Bapak Hasim yang sangat mengejutkan untuk saya, karena saya ini orang hukum. Kami merasa besar dengan adanya statement-statement Bapak Prabowo untuk kita semuanya. Pertama, pemberantasan korupsi. Itu memang harus kita dukung. Kalau tidak ada korupsi, saya yakin tidak ada yang miskin di negara kita ini. Korupsinya triliunan. Itu sebenarnya semuanya untuk rakyat Indonesia. Jadi kita dukung Pak, ya. Kita dukung Bapak Prabowo, statement-statement dia yang sering menyatakan hidup dia, jiwa raga dia untuk rakyat Indonesia. Itu kita sangat mendukung. Dan juga masalah hukum juga tidak ada lagi yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu juga sudah tidak ada lagi. Kita harapkan ke depan. Jadi saudara-saudara peserta UMKM, mari bersatu, mari kita dukung
apa saja kegiatan yang ada di Banten ini, terutama Banten ini. Tadi Bapak Bupati sudah menyatakan banyak mendukung, saya lihat UMKM yang ada di Banten ini. Kalau saya Pak, saya sering ada acara-acara inakrab, saya datangin satu-satu pengrajin kita di sana, UMKM kita di sana. Ya mereka memang keluhkan. Kita disuruh Bu memproduksi, tapi kemana kita harus jual ini produksi? Ini PR kita bersama. Ya, jangan kita hanya menyatakan oke, buat kegiatan produksi ini itu, tapi tidak tahu mereka kemana mereka harus menyalurkan. Ini PR bagi kita semua, termasuk saya, karena saya ada juga di Women International Club. Saya akan bicara di sana bagaimana supaya hasil-hasil UMKM kita ini juga kita bisa launching ke luar negeri. Nggak usah ke Eropa, ke Amerika, mungkin ke Asia, ke Brunei, ke Malaysia, ke Singapura, itu sangat dibutuhkan. Jadi marilah kita yang hadir pada hari ini memikirkan itu semuanya demi untuk UMKM kita di seluruh Indonesia. 1 minggu yang lalu saya ada ke Malaysia, ke Penang untuk medical check up. Saya ada ditawarkan obat vitamin untuk supaya sehat, buatan Amerika. Buatan Amerika. Saya bilang mana? Apa isinya? Kalau saya beli obat pasti saya tanya, apa aja? Ternyata hanya jahe dan kunyit. Coba Pak, itu. Saya bilang ini khas negara saya ini, saya bilang, ya kan? Kenapa Amerika yang produksi? Itu harus dipikirkan ini sama UMKM, ya. Dia jual 800.000 per botol untuk 1 bulan. Mungkin kita jual 500, pasti kita lebih bagus, lebih laku lagi. Tapi cobalah produknya ini dikemas dengan baik, jangan kerajinan rumah, ya Pak ya. Coba kita jalankan yang seperti ini. Jangan Amerika menjual putih sama jahe kita yang udah dibuatnya seperti pil. Kita jauh lebih bisa membuat ini dengan harga setengah harga. Itu yang saya lihat. Saya ini kemana-mana melihat ini juga Pak, gitu ya. Gimana setelah kita bisa masuk untuk UMKM kita. Karena waktu zaman Pak SBY juga saya ada di UMKM, pengacaranya UMKM. Jadi saya tahulah sedikit apa kesulitan UMKM kita ini. Dan terutama ini UMKM kita ini, mereka masih berjuang untuk hidup, bukan untuk kekayaan, belum lagi. Tapi kedepannya saya harapkan UMKM ini lebih maju lagi, dan bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk pendidikan anak-anak mereka bisa dituntaskan. Karena ini programnya Bapak Prabowo, apa yang nggak dibuat Pak Prabowo sekarang ini? Makan bergizi, itu sangat kita hargai. Ya 1-2 ada permasalahan, itu biasalah. Sekolah gratis, cek kesehatan gratis. Coba, semuanya Bapak Prabowo buat untuk rakyat Indonesia. Jadi mari kita doakan, semoga Bapak Presiden Republik Indonesia diberi kesehatan dan kekuatan untuk memimpin negara Republik Indonesia ini. Siap? Dan kita mendukung apa-apa saja yang sudah dibuat Bapak Prabowo untuk masyarakat. Jadi saya harapkan sekali UMKM di Banten ini, saya ada juga menjumpai waktu di Inakrab, mungkin 2 dari UMKM Banten. Dia bisa produksi tas dan sangat bagus, saya lihat tasnya. Ini bisa kita ekspor Malaysia, ke Singapura atau ke Brunei. Saya lihat kualitasnya sudah bagus juga. Jadi selain kita juga untuk pemasaran di Indonesia, tapi kita coba juga pemasaran keluar supaya UMKM kita ini lebih maju lagi ke depannya. Dan saya juga berterima kasih kepada BRI yang sudah membantu banyak untuk UMKM, dan semoga BRI juga ke depannya lebih jaya lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.